Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Warahmiyanti dengan NIM S1E124022 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Nah, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah database akademik menggunakan MySQL. Di sini kita akan membuat tiga tabel utama. Yang pertama tabel jurusan, dosen, dan mahasiswa. Nah, lengkap dengan relasi antar tabel, pengisian data, serta beberapa query dasar dan lanjutan seperti max, min, join, dan lainnya. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini teman-teman saya menggunakan aplikasi Aragon. Teman-teman bisa mendownloadnya di Google Chrome. Nah, di sini pertama-tama kita akan MySQL into root min Di sini saya tidak menggunakan password, langsung saja kita masuk. Nah, sudah jadi. Selanjutnya, langkah pertama, kita membuat database. Nah, nama database-nya itu akademik. Di sini teman-teman bisa menamakannya akademik saja atau tambahkan angka. Di sini saya mau tambahkan angka 1. Setelah itu titik 2, lalu enter. Nah, di sini kita sudah membuat database-nya. Selanjutnya kita menggunakan database-nya yang sudah kita buat. Sini caranya kita tekan use. Aduh, angka dengan. Nah, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita membuat tabel. Seperti yang sudah saya bilang, tadi tabelnya itu ada tabel jurusan, tabel dosen, dan tabel mahasiswa. Di sini saya akan membuat yang pertama tabel jurusan terlebih dahulu. Caranya, lupa. Oh, baik teman-teman, di sini saya lupa tambahkan balas kurungnya. Kita tulis ulang agar lebih cepat, saya langsung salin-salin saja.
Nah, di sini tabel jurusannya sudah jadi. Selanjutnya kita membuat tabel dosen. Caranya pertama, create chart, create tabel dosen. Dari ini, di situ nama dosen. Hmm. Oke, di sini tabel dosennya sudah jadi. Selanjutnya kita em, membuat tabel mahasiswa. Nah, teman-teman, terjadi tabel mahasiswanya sudah saya buat. Nah, selanjutnya itu saya mau
menambahkan foreign key ke mahasiswa. Jadi, setiap mahasiswa akan terhubung ke dosen pembimbingnya. Caranya itu kita menggunakan alter table. Oke. Tabelnya kita sudah hubungkan tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Selanjutnya kita lihat masing-masing hmm, deskripsi dari setiap tabelnya. Kita lihat terus. Nah, sebelum itu kita lihat dulu tabelnya. Nah, di sini sudah ada di dalam database akademik ini sudah ada tabel dosen, jurusan, dan mahasiswa. Kita lihat masing-masing isi dari tabelnya menggunakan jurusan. Nah, sudah keluar kemudiannya hmm, dosen, habis itu. Nah, di sini teman-teman. Jadi di dalam tabel jurusan di sini ada kode jurusan dan nama jurusan. Nah, kode jurusannya itu tipenya CAR, eh, tipe CAR. Habis itu kalau nama jurusan tipenya VARCAR. Nah, habis itu kalau de tabel dosen di sini ada NIDN, nama dosen, email, gaji, dan kode jurusan. NIDN itu sebagai char, nama dosen sebagai varchar, email sebagai varchar, gaji sebagai integer, dan kode jurusan sebagai char. Nah, di sini tabel em, tabel dosen ini saling berhubungan dengan tabel jurusan di mana yang kode jurusan ini saling berelasi dengan kode jurusan. Jadi eh, di sini bertuliskan mul. Selanjutnya ada tabel mahasiswa di sini. Ada NIM sebagai char, nama mahasiswa sebagai varchar, dan DNIDN sebagai char. Nah, DNIDN ini sebagai mul. Kenapa mul? Karena D ini saling terhubung berelasi dengan
NIDN di tabel dosen. Jadi di sini dia sebagai mul. Nah, di sini jadi di sini tabelnya sudah kita buat. Selanjutnya kita isi masing-masing tabelnya. Dimulai dengan tabel jurusan. Insert into jurusan. Nah, di dalam kurung ini kita masukkan kode jurusan dan nama jurusan. Kode jurusan, nama jurusan. Di sini kita pakai tanda, aduh, tunggu. Kita pakai tanda kurung, baru kita tanda petik. Nah, pertama kita isi dulu kode jurusannya, baru nama jurusannya. S1, S1. Balas petik, lalu kita koma, lalu tanda petik lagi, kita isi nama jurusannya. Kurung. Oke. Lalu kita balas kurung, lalu koma, isi lagi, seperti tadi caranya. F1, 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 F1. Kurung, titik koma. Kode juru. Nah, teman-teman, di sini saya salah menulis. Saya tulis ulang lagi. Jadi di sini kode jur saja. Jadi saya di sini saya tulis harusnya kode kode jur. Aduh, kelihatan. Ini langkah-langkahnya sudah benar ya teman-teman. Hanya tadi saya em, salah menuliskan namanya. Em, nah, selanjutnya kita enter. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita isi tabel dosen. Nah, cara isinya itu mirip pakai insert itu juga. Jadi tadi ada kesalahan teman-teman, jadi saya akan tulis ulang agar lebih cepat langsung supaya saya salin. Ini salin dulu yang bagian awal. Di sini banyak kesalahan penulisannya teman-teman, jadi saya akan menuliskan ulang.
Oke, sudah berhasil. Selanjutnya saya lanjut buat mengisi tabel mahasiswa. Baik teman-teman, sebelum lanjut kita tulis sebelumnya ada kesalahan tulisan. Mana? Saya tulis ulang. Nah, ini caranya seperti ini. Tulis insert into mahasiswa, nama mahasiswa, DNIDN, lalu tulis. Lalu kita tekan enter, pasti masuk eh, name, nama, sama NIDN dari tabel yang kita sudah isi di tabel dosen sebelumnya. Nah, setelah kita isi, selanjutnya kita isi lagi yang ini. Tadi ada kesalahan sebelumnya, jadi saya tulis ulang lagi. Di sini tuh hmm, sampai 34, 28, 4, dan lalu kita tekan juga ini. Nah, ini sudah berhasil. Tadi ada kesalahan di sini, kurang angka 1, jadi tidak terbaca di sini. Lalu misalnya teman-teman ingin merasa datanya tabel di sini tuh kurang, masih ingin menambahkan data baru ke tabel mahasiswa. Caranya itu tinggal tekan insert into mahasiswa, kasih masuk lagi NIM, nama mahasiswa, dan DNIDN. Hmm, Jadi cara pengisiannya itu sama seperti kayak sebelumnya. Jika teman-teman merasa ada yang kurang pada tabel mahasiswanya, ingin menambahkan lagi datanya, tinggal tulis ulang lagi ininya. Seperti ini. Misalnya di sini saya mau tambahkan seperti ini. Next, next, oke. Di sini jangan lupa tanda petik teman-teman. Ini tanda petiknya selalu kelupaan. Indi Asmawati. Nah, di sini misalnya saya mau tambahkan kalau ini di dosennya yang dari sini.
Jadi kita perhatikan kembali, jangan sampai ada kesalahan seperti sebelumnya. 0102. Aduh, di sini jangan lupa titik dulu teman-teman. Saya salah tulis. Enter, oke, berhasil. Baik, tabel tabel jurusan sudah kita isi, dosen juga dan mahasiswa kita sudah isi. Selanjutnya kita lihat masing-masing isi tabelnya. Kita cari isinya itu select, hmm, sudah muncul. Di sini ada kolom kode jurusan. Nama jurusan, kode jurusannya ada S1 sebagai Teknik Informatika dan M1G1 sebagai Ilmu Komputer. Selanjutnya itu kita lihat lagi pada tabel dosen. Caranya sama seperti tadi. Select. Hmm. Nah, di tabel dosen ini sudah ada NIDN, nama dosen, email, gaji, dan J, kode jurusan. Selanjutnya kita lihat lagi tabel mahasiswa. Nah, di sini sudah muncul ada kolom NIM, nama mahasiswa, dan DNIDN. Nah, sampai situ saja teman-teman hmm, cara pembuatan dan pengisian, cara pembuatan database dan cara mengisi tabelnya. Selanjutnya, selanjutnya saya ingin menggunakan beberapa fungsi agregat dan beberapa query lainnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan beberapa fungsi agregat. Di sini misalnya saya mau cari gaji tertinggi dari tabel dosen ini. Siapa di sini yang gajinya tinggi menggunakan fungsi max. Caranya itu seperti ini. Select. Nah, di sini muncul gaji tertingginya itu 10.000. Di sini dapat dilihat 10.000. Selanjutnya kita mau cari em, gaji terendahnya. Kita menggunakan min. Ini caranya tuh sama. Select min. Nah, jadi gaji terendahnya itu 5.000. Selanjutnya saya ingin menghitung rata-rata gaji menggunakan FPG. Select page gaji. Nah, EPS ini untuk menghitung rata-rata, jadi rata-ratanya itu sebanyak eh, sekian, 7.300. Selanjutnya saya ingin mencari, menghitung, menghitung jumlah gaji dari seluruh dosen tersebut menggunakan fungsi sum. Caranya seperti ini. Nah, jadi total keseluruhan gajinya itu Total keseluruhan gajinya itu 36.500. Selanjutnya saya
ingin menggunakan like, yaitu mencari nama dosen yang hurufnya itu berawalan B. Nah, caranya itu menggunakan like ya teman-teman. Select from Nah, jadi sini muncul nama dosen yang namanya berawalan huruf B. Selanjutnya saya mau mencari nama dosen yang memiliki huruf A. Jadi di dalam namanya itu terdapat huruf A. Nah, dari tabel dosen ya teman-teman. Sini select from dosen. Kayaknya A itu terlalu umum, saya ganti saja jadi huruf J saja. Jadi mau mencari nama dosen yang di dalam namanya itu terdapat huruf J. Tanda petik. Nah, di sini muncul nama dosennya yang terdapat huruf J. Selanjutnya saya mau menggunakan join dan penugasan. Dengan di sini saya ingin menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Jadi di sini teman-teman dapat lihat prosesnya. Caranya itu seperti ini. Select benda bintang from from di sini muncul hmm, gabungan tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Selanjutnya saya mau mengetahui seorang mahasiswa itu siapa nama dosen pembimbingnya. Di sini kita menggunakan, teman-teman bisa lihat di sini, select nama mahasiswa ini.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini nama mahasiswanya, nama Aulia Fadila Tunisa, nama dosen pembimbingnya Bambang Pramono, Nindi Asmawati, dan nama dosen pembimbingnya Bambang Pramono juga. Dan selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat. Baik teman-teman, itu saja cara membuat selanjutnya cara membuat tabel, cara membuat database, cara membuat tabel, cara mengisi tabel, dan menggunakan beberapa fungsi dan query di MySQL. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan tugas saya yang telah saya selesaikan di W3 School. Nah, ini dia tampilan W3 School saya. Saya sudah menyelesaikan tugas saya yaitu MySQL dan SQL semuanya 100%. Dapat dilihat di sini dan di sini juga dapat dilihat nama saya. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang cara membuat database akademik dengan MySQL, mulai dari pembuatan database, tabel jurusan, dosen, dan mahasiswa, hingga cara mengisi data dan menghubungkan antar tabel menggunakan origin key. Nah, kita juga sudah melihat bagaimana cara menambahkan data baru, serta contoh penggunaan fungsi SQL seperti max, min, average, sum, like, dan inner join. Nah, teman-teman, semoga video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.